Ya, shalom teman-teman. Sebelum kita memulai kebaktian kita pada hari Minggu ini, saya persilakan teman-teman mengambil waktu teduh sejenak untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita. Ya, teman-teman yang terkasih, mari kita puji nama Tuhan. Karena Tuhan sudah beri kita kesempatan yang luar biasa sehingga kita bisa dipertemukan dalam ibadah online hari ini. Kita mau masuk gerbangnya dengan hati yang bersyukur. Mari kita naikkan pujian, sebab Tuhan Dia baik. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Rekan-rekan muda yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ibadah ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai rekan-rekan sekalian. Dan menyertai saudara juga. Iya teman-teman, di hari Minggu ini kita mau membahas tema mengenai Allah masih terus berkarya. Kalau kita bekerja, kita pernah sampai titik di mana kita merasa bosan mengulang pekerjaan yang sama terus-menerus. Apalagi kalau kita mendampingi orang lain dalam menghadapi masalahnya. Misalnya nih, ada teman kita yang lagi kesusahan. Terus awalnya kita berusaha untuk ngedengerin, dan kita berusaha nih kasih solusi. Solusi demi solusi sudah kita berikan. Tapi tetap aja teman kita gak mau mendengarkan. Pada akhirnya lama-lama mungkin kita ngerasa bosan. Dia bercerita tentang satu hal secara berulang-ulang. Sudah dikasih tahu, tetap aja tidak mendengarkan. Nah, tetapi tidak dengan Tuhan. Tuhan terus mendampingi kita dalam kehidupan ini. Baik saat kita senang ataupun sulit. Tuhan bahkan bisa mengubah hidup kita.
asalkan kita mau mendengarkan dan menjalankan petunjuk Tuhan. Seperti halnya mujizat di Kana, di mana Tuhan memerintahkan pelayan untuk memindahkan air ke tempayan saat mereka kekurangan anggur. Dan pada saat itu, para pelayan mendengarkan dan melakukan petunjuk yang Tuhan berikan. Maka terjadilah mujizat itu, sehingga pesta pun tetap berjalan dengan baik. Bagaimana dengan hidup kita? Sudahkah kita mendengarkan dan menjalankan petunjuk Tuhan? Seberapa jauh kita sudah percaya pada petunjuk yang Tuhan berikan? Teman-teman, terkadang tanpa kita sadari, kita banyak melakukan kesalahan saat menjalani keseharian kita. Kita banyak lalai dalam mendengarkan dan menjalankan petunjuk Tuhan. Kita berusaha untuk berjalan sendiri dalam kehidupan ini. Berasa kita mampu melewati semua kesulitan-kesulitan kita dalam kehidupan ini. Kemudian tanpa kita sadari, mungkin cara kita bertutur kata dan bersikap seringkali membuat orang lain terluka. Dan mungkin semua hal itu membuat diri kita kehilangan damai sejahtera. Teman-teman, saat ini saya mau mengajak teman-teman untuk datang kepada Tuhan. Cerita kepada Tuhan, mengakui kesalahan kita dan kelalaian kita. Tangannya akan selalu terbuka untuk menyambut kita. Saya akan beri waktu kepada teman-teman untuk berdoa secara pribadi. Kemudian akan saya tutup di dalam doa pengakuan dosa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Bapa yang Maha Kasih. Tuhan, saat ini kami datang. Kami mau mengucap syukur atas berkat yang telah Tuhan limpahkan dalam kehidupan kita. Terima kasih atas kesempatan demi kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami bisa memperbaharui hidup kami. Bapa, ampuni kami jika kami tidak menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan sebaik mungkin. Ampuni kami kalau kami masih terus membuang-buang waktu dalam hidup kami untuk melakukan suatu hal yang sia-sia yang mengecewakan hati Tuhan. Tuhan Yesus, ini kami, setiap anak-anak-Mu. Kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang mengenal kami jauh lebih baik dari kami mengenal diri kami sendiri. Kau mengerti setiap kelemahan dan kelebihan kami. Bentuk kami Bapa. Kiranya Tuhan mau terus bimbing kami dalam kehidupan kami, sehingga suatu saat nanti kami bisa menjadi seperti yang Tuhan harapkan dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan, bimbing kami, sehingga kami bisa menjadi terang dan garam di mana Tuhan telah tempatkan kami. Hanya dalam Tuhan Yesus, kami mau berdoa dan kami mau mengucap syukur atas semua hal yang Tuhan berikan. Amin. Ya teman-teman, berita anugerah diambil dari 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Ya teman-teman,
Sebelum kita masuk ke pemberitaan firman Tuhan, kita mau naikkan satu pujian, bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Rekan-rekan muda, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Allah yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami, yang senantiasa hadir ketika kami bersuka cita, mengingatkan kami bahwa semua yang kami peroleh itu adalah pemberian Tuhan, bukan semata-mata hasil upaya dan kerja keras kami saja. Dan Allah yang selalu hadir dikala kami berduka cita, yang mengingatkan kami bahwa ada masa depan yang baik, harapan yang baik bagi kami. Karena rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera, agar kami tidak putus asa ketika mengalaminya. Tuhan Yesus Kristus, tibalah saatnya bagi kami hari ini untuk mendengarkan firman-Mu. Berikanlah hikmat-Mu kepada kami Tuhan, agar kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu untuk kami pahami hari ini. Inilah kami anak-anak-Mu, kami siap menyambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita bersama-sama dari Yohanes 2 ayat 1 sampai 11.
Demikianlah firman Tuhan tertulis. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, perbuatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedokkan air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Diberkatilah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di sepanjang kehidupan kita setiap hari. Allah masih terus berkarya. Rekan-rekan muda yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apakah ada di antara kamu yang tahu nama YouTuber terkenal di tahun 2010-2011-an, namanya Reza Arab Octavian? Mungkin generasi milenial atau generasi Z sekarang tidak terlalu mengenal siapakah mantan YouTuber yang namanya Reza Arab Octavian ini, yang dikenal dengan sapaan Arab gitu ya. Nah, sebetulnya Reza Arab Octavian ini adalah seorang YouTuber gaming di mana ia pernah booming di tahun 2011-an, dan selama 7 tahun dia berkarya di YouTube. Ya, sekalipun dia punya perilaku yang agak buruk dengan perkataannya yang doyan mengumpat kalau dia bermain game, tetapi Reza ini adalah seorang konten kreator yang produktif. Jadi hampir bisa kita pastikan itu setiap minggu kita bisa menonton konten-konten yang dibuatnya, dan konten-konten yang dibuatnya ini menarik hati para subscriber, sehingga di 7 tahun itu tanpa disangka-sangka dan diduga-duga subscribernya mencapai 3 juta. Di mana pada saat itu ekosistem YouTube memang tidak sebanyak dan sepopuler hari ini. Tetapi untuk seorang Reza Arab ya, di tahun tersebut dia adalah orang yang cukup populer dan terkenal juga. Nah, tanpa disangka-sangka juga ternyata di tahun 2018 Arab ini atau Reza Arab Octavian ini kemudian memutuskan untuk hiatus, atau dia mengatakannya, saya selesai di dunia konten kreator YouTube. Para penggemarnya yang bernama Rapstronaut itu kemudian bertanya-tanya, ya, "Lah kenapa Bang kok udahan main YouTube-nya?" Gitu. Kan bukannya Bang Arab cuan nih kalau main YouTube, kan pemasukannya cukup gede juga. Ya, dia mengatakan, "Saya pengen masuk ke real life saya gitu ya. Saya nggak mau terus ada di dunia YouTube ya, di mana saya pengen fokus sama kehidupan nyata saya. YouTube memang benar sudah memberikan saya kehidupan. Saya sudah hidup dari YouTube dari sejak pertama kali menjadi seorang penjaga warnet dan menjadi seorang konten kreator yang berhasil." Dia mengatakan terima kasih kepada para subscribernya. Lalu para Rapstronaut itu mengatakan, "Bang, berarti udah gak berkarya lagi dong di YouTube?" Dia mengatakan, "Saya mungkin tidak berkarya lagi di YouTube, tapi di luar sana saya masih berkarya kok. Saya masih punya tim e-sport, saya masih jadi MC, saya juga sekarang tergabung dengan kelompok musisi yang namanya Weird Genius." Ya. Nah, teman-teman nanti bisa cek
Itu karya-karyanya cukup booming juga di dunia internasional. Rekan-rekan, kalau di dunia kita tuh pernah sampai di masa di mana kita tuh pernah jenuh atau bosan mengerjakan suatu hal. Kalau Arab sih tadi bukan bosan ya, tapi dia pengen pindah aja ke satu karya yang lain yang bukan hanya YouTube saja. Karena baginya YouTube sudah kehilangan jati dirinya dan kenyamanannya waktu dia menjadi konten kreator pertama kalinya. Ya. Nah, kadangkala kita pernah bosan dan jenuh mengerjakan sesuatu yang sifatnya rutin. Sampai-sampai kita ingin, udah nih bosan banget nih, gue pengen pindah, gue pengen ganti haluan dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya adalah kalau kita sebagai manusia saja pernah bosan dalam mengerjakan sesuatu yang sifatnya rutin atau berulang-ulang, bagaimana dengan Allah yang kita percaya di dalam Yesus Kristus? Pernahkah ia merasa bosan mengerjakan suatu karya yang itu-itu saja? Jawabannya tentu kita tahu bersama, Allah di dalam Yesus Kristus tidak pernah bosan. Seperti yang kita tahu kalau kita baca Perjanjian Lama, ada kisah di mana Allah memanggil Abraham dan kemudian membuat perjanjian dengan Abraham bahwa engkau akan menjadi bangsa yang besar, keturunanmu akan menjadi umatku, dan umatku itu akan menjadi terang bagi bangsa-bangsa sehingga bangsa-bangsa lain dapat terinspirasi olehmu dan merasakan keselamatan daripadaku. Aku akan menjadi raja bagi mereka dan mereka akan menjadi keluargaku. Nah, itu janji Allah. Di dalam proses pemenuhan janji Allah itu, Allah ternyata menerima perlakuan yang kurang begitu menyenangkan dari umatnya, dari keturunan Abraham yang disebut dengan bangsa Israel pada akhirnya. Mereka berkali-kali melanggar perjanjian dengan Allah, mereka berkali-kali menyimpang imannya dari Allah, mereka menyembah ilah-ilah lain, mereka bahkan membunuh nabi-nabi yang diutus oleh Allah sendiri untuk mewakilkan suara Allah. Mereka berkali-kali melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum-hukum yang sudah diberikan oleh Allah. Yang sebetulnya hukum itu bertujuan untuk menata mereka supaya menjadi bangsa yang beradab gitu ya. Nah, apakah Allah selalu meninggalkan mereka lalu mengatakan, kayaknya ini mah bangsa yang gagal nih, bangsa yang gagal mah ditinggalin aja. Saya mendingan pilih bangsa yang lain yang bisa saya garap dan kupingnya lebih ringan untuk mendengarkan nasihat dan arahan, tidak seperti bangsa ini. Ternyata Allah tidak seperti itu, dia selalu menyertai bangsa Israel, umatnya, ya, di mana dia pernah berjanji kepada nenek moyangnya yaitu Abraham. Dan sekalipun mereka berkali-kali melukai Allah, Allah tetap setia menyertai mereka. Allah tidak pernah bosan-bosan dan dia selalu berkarya di dalam kehidupan bangsanya. Kita bisa lihat sendiri bahwa ketika Allah hadir sebagai manusia di dalam Yesus Kristus, penyertaannya terhadap manusia itu tidak pernah dia lewatkan. Kita bisa lihat contoh konkretnya itu di dalam peristiwa perkawinan di Kana. Di sana Yesus dan murid-muridnya diundang ke pesta pernikahan di Kana. Sebagaimana lazimnya pesta pernikahan pasti ada jamuan, entah makan dan minum. Nah, lazimnya di pesta perkawinan dalam adat tradisi Yahudi itu ya minumannya anggur. Itu minuman pesta ya. Ternyata anggurnya habis. Nah, dan saat anggurnya habis, ibunya Yesus langsung berinisiatif untuk mencari jalan keluar karena ibunya Yesus ini tahu nih bahwa anaknya ini anak ajaib ya. Karena memang dia hadir ya dari dari nubuatan Allah di masa lalu yang disampaikan oleh malaikat Gabriel kepadanya ya. Nah, kemudian datanglah Maria ibu Yesus ini kepada Yesus. Anggurnya habis nih. Lalu Yesus mengatakan, sebetulnya bukan di sinilah aku harus menunjukkan tanda-tanda bahwa aku ini anak Allah, bahwa aku ini juru selamat. Tetapi tidak apa-apalah, aku akan coba untuk mengadakan mujizat di sini. Nah, jadi sebetulnya kalau kita baca nih ya kitab Injil Yohanes, teman-teman bakal banyak banget jumpain kisah-kisah di mana Yesus itu melakukan mujizat-mujizat. Dan banyak mujizat-mujizat yang sebetulnya tidak teman-teman temukan juga di dalam Injil-Injil lainnya, Matius, Markus, Lukas. Contohnya seperti mujizat perjamuan di Kana ini, pernikahan di Kana ini. Itu enggak ada di Injil lain, hanya ada di Injil Yohanes. Nah, kenapa kok begitu? Ya karena Injil Yohanes ingin
membawa bukti-bukti konkret ya di dalam tulisannya yang mau mengatakan bahwa Yesus ini adalah Mesias dan kamu harus percaya kepadanya untuk beroleh hidup yang kekal. Nah, ini Injil Yohanes ya. Nah, di pernikahan di Kana kita bisa melihat Yesus akhirnya bermujizat dan menunjukkan bahwa dia adalah anak Allah yang berkuasa ya. Nah, penyertaan Allah di dalam Yesus Kristus itu bisa kita jumpai dalam kisah perkawinan di Kana. Apa penyertaan Allah itu? Penyertaan Allah itu adalah di mana Tuhan Yesus Kristus yang sekalipun belum saatnya dia mengadakan mujizat, mau mengadakan mujizat di tempat itu. Itu luar biasa ya. Kan dia bilang sama mamanya, ini belum saatnya. Tapi akhirnya terjadilah juga pelayanan dan karya yang dilakukan oleh Yesus. Betapa baiknya Kristus sampai mau turun tangan sekalipun belum waktunya untuk menolong situasi yang pada saat itu bisa mengganggu perjalanan sebuah pesta perkawinan. Nah, yang menarik adalah ketika situasi di mana anggur perkawinan ini sudah mulai habis untuk menjamu para tamu, itu ibunya Maria berpesan kepada para pelayan, nanti kalau Yesus memerintahkan apapun, dengarkanlah dia. Nah, menarik nih, di ayat 7 dan 8 kita bisa membaca respons dari para pelayan yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Ayat ke-7, Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta, lalu mereka pun membawanya. Di sini ya, kita memang yakin bahwa Tuhan itu selalu menyertai kita, membimbing kita. Sama dengan yang kita saksikan juga di dalam Injil Yohanes ini. Yesus yang selalu menyertai orang-orang yang pada saat itu sedang mengalami masalah soal konsumsi anggur. Jadi Tuhan Yesus ada di sana. Nah, kehadiran Tuhan Yesus itu bukan hanya sebagai pendengar saja. Oh, anggurnya habis, kemudian dia diam. Dia juga menjadi problem solver, menjadi pemberi jalan keluar. Dan kuncinya untuk kita mendapatkan jalan keluar dari persoalan atau pergumulan yang kita hadapi adalah dengan mendengarkan dan menjalankan instruksi. Dan itulah yang dilakukan oleh para pelayan. Tuhan Yesus hadir di sana. Tapi mereka mau mendengarkan instruksi Tuhan Yesus atau tidak? Nah, di dalam kisah ini dituliskan, ternyata para pelayan itu mendengarkan instruksi Yesus dan melakukan seperti yang diperintahkannya. Bisa dong sebagai pelayan mengatakan, ngapain sih ngambil tempayan, ini tuh buat nyuci nih, bukan buat minum. Kenapa harus pakai ini? Gitu ya. Dan ngapain harus diisi air? Bukannya kita cari anggur aja, gak logis, gak masuk akal. Nah, tetapi para pelayan itu mereka manut, mereka tunduk pada Yesus dan melakukan seperti yang diperintahkan oleh Yesus. Dan bagaimana hasilnya? Hasilnya adalah mujizat terjadi. Anggur yang dicendok oleh koordinator acara pernikahan itu, ya, ternyata sudah berubah menjadi anggur. Airnya sudah berubah menjadi anggur. Lalu sempat nih ya pemimpin pesta itu ngomong ke mempelai nih, kamu ini gimana sih? Kok anggur yang bagus kayak gini baru dikeluarin? Ini disimpan di mana dari tadi? Kita dari tadi minum anggur yang biasa aja. Ini anggurnya hebat, kamu baru keluarin sekarang. Itu menunjukkan bahwa air yang biasa aja tapi bisa berubah jadi anggur dengan kualitas terbaik yang dinikmati saat pesta di Kana terjadi. Nah, di sini kita belajar satu hal yang penting dari Allah yang terus berkarya, yaitu Dia di dalam Yesus Kristus tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu berada di samping kita di saat kita bahagia dan di saat kita berduka. Sama seperti yang dialami oleh orang-orang saat perkawinan di Kana. Mereka menghadapi dengan situasi krisis, yaitu mereka harus menyediakan anggur di tengah pesta. Ya. Yesus selalu hadir dalam kehidupan kita juga. Dan tentu dia hadir bukan hanya sebagai pendengar saja, tapi memberi instruksi, memberi nasihat, kamu itu kelirunya di sini, kamu itu harus memperbaiki di sini. Dia memberikan pengajaran-pengajaran kepada kita, supaya kita menemukan solusi untuk keluar dari pergumulan yang sedang kita hadapi. Nah, persoalannya adalah
Apakah kamu punya kepekaan batin nih mendengar suara Tuhan yang memberikan instruksi itu? Nah, kalau kamu membaca Yohanes 14 ayat 26, masih di Injil yang sama, kamu bisa menemukan tulisan tentang Roh Kudus di sana. Sebetulnya kita sebagai orang-orang Kristen yang sudah menerima baptisan ini, nah di minggu yang lalu kita mendengarkan kisah tentang baptisan Yesus Kristus ya yang kita peringati bersama-sama. Ketika seseorang dibaptis, maka dia menjadi milik Kristus, dan ketika dia menjadi milik Kristus, maka Roh Kudus itu diberikan kepadanya sebagai penuntun supaya mereka yang bertobat hidup dalam kebenaran. Roh Kudus ini berperan sebagai pengingat dan pengajar, memberikan petunjuk kepada kita untuk melakukan kebenaran-kebenaran itu. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah, jadi di pernikahan di Kana ini gambarannya itu konkret. Kristus hadir, dia kasih petunjuk, lalu didengarkan oleh pelayan-pelayannya. Yang terjadi, terselesaikanlah persoalan mereka, di mana mereka kekurangan anggur pada saat itu. Lalu bagaimana dengan kita sekarang ini? Kita sekarang ini berhadapan dengan situasi yang mungkin agak berbeda dengan pernikahan di Kana yang kekurangan anggur. Tapi kita pasti pernah berhadapan dengan situasi-situasi sulit kita sendiri. Dan di dalam situasi sulit itu, Kristus hadir di dalam Roh Kudus untuk memberikan petunjuk. Nah, pertanyaannya, apakah kita punya hati seperti para pelayan di dalam kisah ini yang mau mengikuti petunjuk-petunjuk dari Kristus di dalam Roh Kudus? Ya. Mungkin kita bertanya-tanya, gimana sih logisnya mendengarkan suara Tuhan lewat Roh Kudus itu? Aku nggak bisa bedain nih. Nah, mungkin sedikit cerita ini bisa membuka pemahaman kita tentang seperti apa mendengarkan suara Kristus melalui Roh Kudus itu. Jadi pada suatu hari di mana saya pernah melayani sebuah jemaat, saya bertemu dengan seorang bapak, di mana bapak itu menceritakan pengalaman hidupnya. Jadi dia bercerita begini, pada suatu siang itu bapak ini pergi ke gereja. Nah, bapak ini sebetulnya sedang menghadapi pergumulan ekonomi, pergumulan keuangan, dia banyak hutang dan dia nggak bisa bayar sekolah anaknya, dan hari esok pun dia bingung mau pinjam ke siapa lagi. Nah, karena begitu beratnya persoalannya, dia datang ke gereja untuk berdoa. Sebenarnya nggak ada kebaktian di gereja, hanya datang aja. Datang, dia berdoa, dan setelah selesai berdoa, dia mau pergi, tanpa sengaja dia melihat sebuah dompet terjatuh di bawah kursi. Dia lihat dan dia ambil dompet itu, ternyata isinya penuh dengan uang. Karena dia adalah orang yang sedang kesulitan ekonomi dan ada dompet yang terjatuh dan dia juga baru selesai berdoa, dia kemudian berpikir sendiri begini, jangan-jangan ini jawaban dari Tuhan nih, pertolongan dari Tuhan. Saya lagi berdoa sama Tuhan, saya butuh pinjaman uang, saya nggak tahu minjam kemana, ternyata Tuhan sudah menyediakan dompet yang jatuh. Kemudian dia cepat-cepat ambil dompet itu dan dia pergi dari gereja dengan menggunakan motornya. Di tengah perjalanan itu batinnya bersuara dan dia mendengarkan batinnya berbicara kepadanya begini, "Hei, mengapa kamu ambil dompet itu? Bagaimana jika pemilik dompet itu sangat membutuhkan uangnya untuk pengobatan anak-anaknya dan istrinya? Bagaimana jika orang yang punya dompet itu adalah dia yang baru dapat pinjaman dari orang, dia ngambil uang itu, dia bawa ke gereja, dia berdoa, bersyukur kepada Tuhan, tapi tanpa sengaja dompet itu terjatuh. Bagaimana kok kamu bisa mengambilnya? Bagaimana kalau kamu mengambil uang yang bukan milikmu itu? Apa yang terjadi dengan anak dan istrinya?" Ya. Jika kamu mengambil uang yang bukan milikmu, kamu bukan hanya mencuri, kamu telah menjadi orang yang membiarkan anak dan istrinya menderita. Kembalikanlah uang itu. Solusi dengan cara yang curang, jalan pintas tidak akan mendatangkan penyelesaian, tetapi akan menjerumuskanmu ke dalam persoalan lain yang lebih besar. Usahakanlah jalan keluar dengan baik, maka Tuhan akan membuka jalannya. Nah, Bapak ini cerita sama saya bahwa di dalam batinnya itu ada pergumulan, ada pergolakan.
Di mana pergolakannya itu adalah seperti itu, menggugat dia. Bilang, kok kamu ngambil duit itu bukan punyamu. Kalau yang punyanya itu orang yang sedang orang yang dipakai untuk pengobatan bagaimana? Ya. Dan akhirnya dia kembali ke gereja, dia serahkan itu ke karyawan gereja di kantor gereja dan mengatakan, saya menemukan dompet di ruang kebaktian, tolong kembalikan kepada pemiliknya. Rekan-rekan muda, itulah yang disebut dengan suara Allah di dalam Roh Kudus. Suara itu yang berbisik di dalam hati dan batin kita, menggugat kita, menasihati kita, mengajarkan kita supaya kita melakukan yang benar. Kalau kita adalah pengikut-pengikut Kristus yang sejati, dengarkanlah suara Allah di dalam Roh Kudus itu, maka kita akan menemukan solusi-solusi dari pergumulan yang sedang kita hadapi. Kenapa kok kayaknya persoalan-persoalan kita muter-muter terus, nggak ada ujungnya, nggak akan selesai-selesai? Ya mungkin jangan-jangan kita abai mendengarkan suara Tuhan yang sebetulnya sudah memberikan jawaban. Apakah kita mau menjalankan instruksi-instruksi itu? Jadilah pelayan-pelayan seperti di perkawinan di Kana. Mereka menjalankan instruksi Yesus dan akhirnya mukjizat terjadi dan situasi pesta tidak jadi chaos, tetap berjalan dengan lancar. Demikian pula dengan kita di dalam perjalanan hidup kita. Kalau kita di dalam relasi kita dengan Tuhan, mendengar suara Tuhan yang memberikan kita petunjuk, ikutilah petunjuk itu. Karena kita akan bisa keluar dari situasi pergumulan yang berat yang mungkin sedang kita alami. Saudara terkasih, Allah tidak pernah berhenti berkarya di sepanjang kehidupan kita. Dia selalu hadir dan menyertai kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Untuk mengakhiri khotbah renungan firman Tuhan pada hari ini, saya mengundang kita untuk bernyanyi bersama dari NKB 188, yaitu Tiap Langkahku. Barangkali kamu sangat familiar dengan lagu ini. Nah, saya akan menyanyikannya untuk kamu. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu yang Tuhan pimpin, ke tempat tinggiku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakal. Kalau kita memperhatikan lirik dari nyanyian ini, lirik pertamanya itu tiap langkahku diatur oleh Tuhan, terdengarnya kontroversial gitu ya. Kok kesannya nggak ada kebebasan dari manusia, padahal Allah sendiri memberikan kita free will atau kehendak bebas. Kalau kita baca lirik bahasa Inggrisnya, teks yang bunyinya tiap langkahku diatur oleh Tuhan, itu dalam bahasa Inggris tulisannya adalah each step I take, my Savior goes before me. Setiap langkah yang kuambil, juru selamatku tuh ada di depanku. Nah, inilah yang menjadi refleksi utama firman Tuhan pada hari ini. Allah itu selalu menyertai kita dan Dia itu selalu lebih dulu dari kita. Dia berada di depan kita supaya kita bisa mengikutinya. Andai kata ada suatu yang menerjang kita atau menerpa kita, sesungguhnya yang berhadapan dengan tantangan itu adalah Kristus sendiri, Allah di dalam Kristus sendiri. Dan ketika tantangan itu datang, sebetulnya tantangan itu sudah disarikan, sudah disaring dulu oleh Kristus. Sama seperti perisai ya, sama seperti perisai seorang prajurit. Perisai itu berfungsi untuk menahan serangan. Ketika serangan lawan datang kepadanya, dia menahannya dengan perisai, sehingga prajurit itu tidak mendapatkan damage yang terlalu besar dari serangan lawannya. Sama halnya dengan Kristus yang adalah perisai hidup kita. Dia selalu ada di depan kita, menyaring setiap tantangan yang datang dalam kehidupan kita, supaya kita bisa menanggungnya. Ia tidak pernah berhenti berkarya dalam kehidupan kita. Dia selalu berkarya, menyertai kita, dan menolong kita untuk menemukan jalan keluar.
Biarlah firman Tuhan pada hari ini memberkati kita semuanya. Amin. Saudara-saudari sekalian, kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk kembali. Mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, sekali lagi Engkau mengingatkan kami agar kami terus berpegang kepada tuntunan dan penyertaan Tuhan. Tuhan tidak pernah berhenti berkarya di dalam kehidupan kami. Tuhan selalu mengingatkan kami melalui Roh Kudus, agar setiap tantangan yang kami hadapi, kami bisa menemukan jalan keluarnya. Tuhan, kami percaya Engkau tidak meninggalkan kami untuk terus berada di dalam kesulitan-kesulitan. Ajarkanlah agar kami memiliki telinga yang mau mendengarkan nasihat dan petunjuk dari Tuhan, dan juga mau mengerjakan apa yang menjadi tuntunan Tuhan itu. Tuhan, kami tahu bahwa ketika kami berhadapan dengan situasi yang sulit, kadangkala kami merasa bahwa diri kami itu dan keputusan yang kami ambil adalah keputusan yang paling benar. Ajarilah kami untuk terlebih dahulu bergumul bersama Tuhan, menemukan jawaban yang pas yang menjadi kehendak Tuhan. Supaya ketika kami menjalaninya, kami tidak menyesalinya dan tidak menjadi kecewa. Tuhan, kami percaya karya-Mu di sepanjang kehidupan kami akan terus berlangsung sampai Engkau kembali ke dunia ini, menggenapi janji-Mu dan menghadirkan kerajaan Allah. Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami juga berdoa untuk anak-anak muda-Mu, untuk komisi remaja dan komisi pemuda, di mana mereka telah Tuhan panggil untuk melayani sebagai pengurus. Berikanlah hikmat-Mu kepada mereka agar mereka dapat memimpin anak-anak muda-Mu di gereja ini dengan mengandalkan Tuhan. Dan kiranya Engkau melalui Roh Kudus memberikan inspirasi kepada mereka, agar mereka dapat mengembangkan pelayanan pemuda di gereja ini. Sehingga anak-anak muda juga bisa menjadi contoh dan teladan yang baik. Baik maupun bagi orang-orang dewasa maupun bagi rekan-rekan sebaya mereka. Kiranya Tuhan juga memberkati anak-anak muda-Mu, jemaat muda-Mu di gereja ini. Kiranya mereka dapat bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Mereka juga menjadi garam dan terang di tempat di mana mereka berada. Berkatilah studi mereka, agar mereka benar-benar menjadi orang-orang yang memiliki bekal yang baik untuk membangun kehidupan gereja, kehidupan bangsa dan negara, dan kehidupan dunia ini. Berkatilah juga kami yang sedang bekerja di tempat di mana kami bekerja. Biarlah kami dapat bekerja dengan baik, tetap memegang teguh firman Tuhan, hidup jujur, tidak memanipulasi, dan tetap menjadi inspirasi dan teladan bagi rekan-rekan sepekerjaan kami. Kami berdoa juga bagi mereka yang masih mencari pasangan hidup di usia muda mereka. Kami percaya bahwa Tuhan akan menjumpakan mereka dengan pasangan hidup yang mengasihi Tuhan dan menerima mereka apa adanya. Kami juga berdoa bagi mereka yang sekarang sedang menjalani hubungan asmara, biar Tuhan jaga
Sertai hubungan mereka agar tetap berada di dalam kekudusan Tuhan. Biarlah Tuhan mempersatukan mereka di dalam ikatan kudus yang disebut dengan pernikahan, jikalau itu sudah menjadi kehendak Tuhan. Jagalah mereka, hubungan mereka, agar mereka bisa terus melindungi dan menjaga satu dengan yang lain. Jangan biarkan dosa menggoda mereka sehingga akhirnya mereka melakukan hal-hal yang belum semestinya mereka lakukan. Tuhan, kami percaya bahwa rancangan-Mu bagi anak-anak muda adalah rancangan damai sejahtera. Kiranya Tuhan mendorong kami agar kami bisa menjadi inspirasi bagi sesama kami. Agar kami sebagai anak-anak muda-Mu bisa terus berkarya dan produktif, sehingga menghasilkan karya-karya yang membangun kehidupan jemaat kami, membangun bangsa ini, dan membangun dunia ini. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Inilah doa yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya teman-teman, marilah kita membawa ungkapan syukur kita melalui persembahan transfer ke rekening GKI Taman Cibunut atau melalui QR Code yang ditampilkan pada layar masing-masing. Nats persembahan kita diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7 sampai 8. 2 Korintus 9 ayat yang ke-7 sampai yang ke-8. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan dalam berbagai kebajikan. Ya teman-teman, mari kita satu di dalam doa persembahan. Tuhan, kembali kami datang di hadapan Tuhan untuk mengucap syukur atas setiap berkat yang telah Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami. Bapa, ini sedikit materi dari semua kecukupan yang telah Tuhan berikan pada kami. Kiranya materi ini dapat dipergunakan untuk memperluas kerajaan Tuhan dan untuk membantu setiap orang yang membutuhkan. Bapa, terlebih daripada materi, kami juga mau mempersembahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan, biar hidup kami bisa menjadi berkat di mana Tuhan telah menempatkan kami. Tuhan tuntun dan pimpin langkah kami dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, kita sudah berada di penghujung kebaktian kita pada hari ini. Saya mau merangkum sedikit dari firman Tuhan pada hari ini. Saat kita mendengarkan suara Tuhan, maka Ia akan memberikan jawaban untuk setiap permasalahan dan pergumulan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kita ikuti dan lakukan petunjuk-petunjuk Tuhan. Karena setiap langkah kita sudah diatur oleh Tuhan. Jadi, mari kita percayakan hidup kita ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Untuk lagu penutup, saya mau mengajak teman-teman menyanyikan satu lagu dari PKJ 182, Ku Utus Kau. Bait yang pertama sampai yang ketiga. Ku utus Kau mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh, meski dihina dan menanggung duka. Ku utus Kau mengabdi bagiku. Ku utus Kau membalut yang terluka, menolong jiwa syarat berkeluh, menanggung
susah dan derita dunia, ku utus Kau berkorban bagiku. Ku utus Kau kepada yang tersisih, karena hatinya dirundung sendu. Sebatang kara tanpa handai tala, ku utus Kau membagi kasih-Ku. Karena Bapa mengutusku, ku utus Kau. Mari kita mengarahkan hati dan pikiran kita dan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Amin, amin, amin. Ya teman-teman, kebaktian hari Minggu ini sudah selesai. Dipersilakan untuk saat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.